Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang kitab doa, kumpulan doa pilihan seperti ini, teman-teman. Oh ya, ini harganya itu cuma berapa? 27.500, teman-teman. Jadi harganya cuma 27.500. Sudah bisa dapat kitab seperti ini, kecil dan bisa kalian bawa kemana-mana, teman-teman. Oke. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas tentang adab-adab berdoa. Nah, sekarang yang kita bahas atau yang kita kaji bersama-sama bareng-bareng, teman-teman, yaitu doa yang cepat terkabul. Jadi ada di sini 16 tempat atau 16 orang yang mana ketika orang itu berdoa pada saat atau pada momen yang 16 ini, maka orang itu insya Allah doanya itu akan cepat terkabul, teman-teman. Jadi ada 16 momen atau 16 keadaan yang mana ketika kalian itu berdoa ketika keadaan di 16 ini, maka kalian itu doanya akan cepat terkabul, teman-teman. Yang pertama adalah doa secara berjamaah. Nah, yang pertama ini adalah doa secara berjamaah, teman-teman. Yang mana Rasulullah juga pernah bersabda, ini langsung aja ke artinya ya. Nanti mungkin redaksi Arabnya ini saya foto bukunya atau kitabnya, nanti tak tempelin di sini, teman-teman. Jadi artinya tidak berkumpul suatu golongan lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian yang lain mengamini kecuali doa mereka akan dikabul Allah. Jadi Rasulullah di sini bersabda bahwa ketika ada golongan yang mana yang satunya itu memimpin sebagai pendoa atau munajat kepada Allah, dan sebagian golongan yang lainnya, artinya anggota yang lainnya itu mengaminkan doa yang dipimpin oleh satu orang itu, maka doanya akan terkabulkan, teman-teman. Jadi yang dimaksud berjamaah di sini 40 orang, teman-teman. Jadi 40 orang itu dikatakan berjamaah, teman-teman. Nah, terus bagaimana kalau yang di bawah 40? Nah, di sini tidak dijelaskan ya, teman-teman. Cuma yang dijelaskan kalau berjamaah di sini cuma 40 orang. Jadi kalau mungkin di sini juga tidak diketahui, teman-teman, apakah 40 itu batas paling banyak atau 40 itu batas paling sedikit, teman-teman. Artinya paling sedikit itu 40 baru dikatakan golongan atau kelompok, teman-teman. Atau mungkin 40 itu udah paling besar gitu. Udah paling banyak itu 40. Gitu, teman-teman. Atau kurang tahu juga saya, karena kan ada kadang kalau di musola itu kan yang mengamini itu kan tidak terlalu banyak, teman-teman. Gitu. Tapi kalau di tahlil atau di pengajian itu kan banyak, teman-teman. Nah, itu berpotensi nanti doanya akan terkabulkan, teman-teman. Gitu. Terus Rasulullah juga bersabda berkaitan dengan doa secara berjamaah ini, teman-teman. Tidak berkumpul 40 orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu urusan kecuali Allah akan mengabulkannya. Nah, ini, teman-teman. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa 40 orang yang berdoa kepada Allah dalam satu golongan, melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya, teman-teman. Apabila tidak sampai 40 orang, maka 4 orang yang berdoa sebanyak 10 kali. Jadi di sini apabila tidak sampai 40 orang, nah jika anggotanya itu tidak sampai 40 orang, maka 4 orang yang berdoa sebanyak 10 kali. Jadi 4 orang itu berdoa 10 kali, teman-teman. Paham kan? Jadi kalau misalnya kita minta rezeki, satu orang minta rezeki, jadi itu 10 kali dia berdoa, teman-teman. Itu baru
setara dengan 40 orang yang berdoa kepada Allah. Terus apabila tidak sampai 4 orang, maka satu orang yang berdoa sebanyak 40 kali. Nah, satu orang berdoa sebanyak 40 kali, teman-teman. Jadi kalau nggak ada 4 orang, maka satu orang itu berdoa 40 kali. Gitu. Jadi kalau kita ingin doanya terkabul, maka ya doa 40 kali gitu, teman-teman. Tapi di sini nggak disebutkan apa 40 kali itu langsung sekaligus ketika kita doa langsung 40 kali, atau kita istilahnya jeda, ada jeda, teman-teman. Jadi kalau pagi itu 20, kemudian sorenya itu 20, kan 40, atau paginya 10, sore 10, malamnya 10, terus tengah malamnya 10 lagi, kan 40, teman-teman. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus yang kedua, tadi yang pertama itu kan ketika kita berdoa secara berjamaah 40 orang, teman-teman. Nah, sekarang yang kedua adalah banyak berdoa di waktu lapang atau senang. Nah, ketika senang kita dianjurkan untuk berdoa, teman-teman. Barang siapa, Rasulullah bersabda ini, teman-teman, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika ditimpa kesulitan, maka perbanyaklah doa ketika senang dan lapang. Ketika senang, lapang. Jadi ketika senang kita berdoa. Nanti biar ketika kita mengalami kesulitan atau ditimpa musibah, doa kita itu terkabul, teman-teman. Barang siapa ingin dikabulkan doanya ketika ditimpa kesulitan, maka perbanyak doa ketika senang dan lapang. Jadi ketika senang, jadi jangan hanya ketika sulit kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, tapi ketika kita senang, kita lupa sama Allah. Nah, biasanya kan sering orang itu lupa ketika sedang mengalami suatu kebahagiaan, sedang mendapatkan rezeki banyak, kemudian mereka lupa kepada Allah yang telah memberi rezeki atau memberi kesenangan kepada dirinya. Jadi kalau kalian doanya ketika sulit, misalnya ketika tertimpa musibah, kemudian kalian berdoa agar terhindar dari musibah atau kesulitan, sedangkan kalian itu dalam keadaan sulit. Nah, kalau kalian ingin doanya ketika kalian dalam keadaan sulit dikabulkan oleh Allah, maka kalian doa atau memohon kepada Allah ketika kalian sedang dalam keadaan senang. Jadi otomatis nanti doa kalian ketika kalian sedang mengalami kesulitan akan dikabulkan oleh Allah, gitu. Jadi karena istilahnya gini, teman-teman, kita itu tidak lupa. Misalnya gini, kalian itu punya teman, kemudian teman kalian itu datang kepada kalian hanya ketika dia membutuhkan. Nah, ketika dia itu sudah senang, maka dia tidak datang kepada kalian, gitu. Jadi kalau dia sedang kesulitan, dia datang kepada kalian, dia minta ini, minta solusi, minta ini, minta apa gitu. Kemudian ketika dia senang, dia lupa sama kalian. Nah, apakah kalian itu punya rasa simpati ketika nanti dia itu datang lagi kepada kalian? Pasti di pikiran kalian itu akan berkata, teman-teman, kok saya itu diambil butuhnya saja. Nah, sama kayak gitu. Sama. Nah, makanya kalian itu, jadi jangan dibedakan, ketika kalian sulit, kalian ingat sama Allah. Ketika kalian bahagia, kalian juga ingat kepada Allah. Bersyukur, seperti itu, teman-teman. Terus yang ketiga, hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah bersabda paling baiknya doa adalah di hari Arafah. Jadi paling baiknya doa di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, teman-teman. Ingat tanggal 9 Zulhijjah. Terus, dan paling baiknya sesuatu yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi paling baiknya doa adalah di waktu Arafah, teman-teman. Waktu Arafah itu 9 Zulhijjah. Ingat tanggal 9 Zulhijjah Arafah itu. Biasanya kalau musim haji itu, teman-teman, musim haji itu tanggal 9-nya itu hari Arafah, teman-teman. Nah, hari Arafah itu 9 Zulhijjah. Ingat, teman-teman, 9 Zulhijjah. Nah, itu paling baiknya doa
itu di hari Arafah, teman-teman. Momen yang paling baik untuk kita berdoa, yang berpotensi doa kita itu dikabulkan itu tanggal 9 Zulhijjah. Terus di sini ada tambahan lagi, teman-teman. Dan paling baiknya sesuatu yang aku ucapkan, jadi yang paling baik yang Rasulullah itu ucapkan dan para nabi sebelumnya itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti ini, teman. Mungkin teman-teman ingin menjadikan amalan ini sebagai zikir setiap hari gitu, ngarep barokah dari Nabi Muhammad terus para nabi yang sebelumnya, teman-teman. Karena nabi yang sebelumnya itu sebagaimana sabda Rasulullah barusan, itu paling baik ucapannya itu ya ngucapin zikir seperti ini, teman-teman. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu, teman-teman. Karena ini merupakan paling baiknya sesuatu yang para nabi itu ucapkan. Terus yang keempat adalah bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan adalah momen yang mana doa kita itu berpotensi untuk dikabulkan, teman-teman. Rasulullah bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan barakah, Allah akan datang padamu lalu dia akan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa dan mengabulkan doa. Jadi di sini ada 3. Ketika Ramadan itu datang, ada 3 yang akan Allah berikan. Yang pertama rahmat, terus yang kedua penghapusan dosa, yang ketiga adalah pengabulan doa, teman-teman. Terus lanjutan sabda Rasulullah, oleh karenanya perlihatkan kepada Allah kebaikan dari dirimu, karena sesungguhnya orang yang celaka adalah orang yang terhalang rahmatnya. Orang yang celaka itu adalah orang yang terhalang rahmatnya. Bukan berarti Allah itu nggak ngirim rahmat kepada seseorang. Allah itu mendatangkan rahmat, namun karena terhalang oleh mungkin karena dosa kita, maka rahmat itu sulit untuk turun langsung kepada kita, teman-teman. Mungkin seperti itu. Jadi ketika bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, Allah akan menurunkan 3, teman-teman. Yang pertama adalah rahmat, yang kedua penghapusan dosa, dosanya akan diampuni sama Allah. Terus yang ketiga adalah ini, teman-teman, pengabulan doa. Jadi doanya akan cepat dikabul ketika kita berdoa di bulan Ramadan gitu. Makanya kalau di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak wiritan, perbanyak amal ibadah. Karena di samping mungkin rahmat Allah itu ketika kan di bulan Ramadan itu kan amal itu diduplikat ya, teman-teman. Diganda-gandakan terus-menerus sama Allah. Nah, mungkin itu merupakan sebagian dari rahmat Allah yang Allah turunkan gitu. Rahmat Allah yang Allah turunkan dengan melipat gandakan pahala apabila kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, teman-teman. Terus penghapusan dosa ketika kita melakukan dosa di sebelum Ramadan, kemudian kita istighfar, kita memohon maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh di bulan Ramadan, itu berpotensi cepat diampuni oleh Allah. Karena di bulan yang penuh berkah, teman-teman. Gitu. Kalian itu memohon ampunannya itu di bulan yang penuh berkah. Tapi ketika sehabis Ramadan, kalian ya tetap jangan melakukan dosa-dosa seperti itu lagi, teman-teman. Jadi berhenti. Makanya kalau kalian ingin mau berubah secara drastis, itu manfaatkan momen bulan Ramadan, teman-teman. Manfaatkan bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu kalian itu berpuasa. Nah, orang yang berpuasa itu berpotensi lebih besar untuk mengendalikan dirinya, teman-teman. Nah, karena sedang berpuasa, karena nafsu itu kalau dia itu lapar atau nggak minum itu akan lemah, teman-teman. Nafsu itu akan lemah kalau nggak makan atau minum. Nah, seperti itu. Jadi manfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baik mungkin, teman-teman. Ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, kita manfaatkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baik mungkin gitu. Karena takutnya ketika kita sesudah Ramadan itu belum tentu kita itu akan sampai atau akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang tahun depan, teman-teman. Begitu. Terus mengabulkan doa. Jadi di bulan Ramadan juga adalah bulan yang
ketika kita berdoa itu cepat dikabulkan oleh Allah teman-teman? Ya karena bulan Ramadan ya bulan yang penuh berkah teman-teman, bulan yang sangat istimewa bagi kita, bagi umat Islam. Makanya saya bilang tadi itu, manfaatkan bulan Ramadan itu dengan dengan sebaik-baik mungkin teman-teman. Bisa jadi kalau kita bermohon kepada Allah yang awalnya kita itu sering bermaksiat, ketika kita memohon di bulan Ramadan, ketika kita istighfar di bulan Ramadan, ketika rahmat Allah diturunkan kepada kita, ketika setelah bulan Ramadan itu kita itu sudah dalam keadaan suci, dan Allah itu hindari kita dari kelakuan-kelakuan yang buruk yang datang sebelum di bulan Ramadan teman-teman. Terus yang kelima adalah hari Jumat. Jadi hari Jumat teman-teman, hari Jumat berpotensi doa kita itu cepat terkabul teman-teman. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyebut hari Jumat. Lalu beliau bersabda, pada hari Jumat itu ada satu saat tidaklah seorang hamba muslim yang mendirikan sholat yang mencocoki pada saat itu sambil memohon kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Jadi pada hari Jumat itu adalah satu saat teman-teman, yang mana tidak seorang hamba muslim yang mendirikan sholat yang mencocoki pada saat itu sambil mohon kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Jadi hari Jumat itu merupakan momen atau saat keadaan di mana ketika seorang hamba mukmin itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, maka insya Allah doanya itu akan terkabul teman. Biasanya yang saya ketahui itu teman-teman, itu ketika khotib mimbar itu, ketika dia sedang membacakan khutbah pertama, itu kan ketika sudah khutbah pertama dia itu kan duduk teman-teman. Nah ketika duduk itu kalian itu panjatkan keinginan atau doa-doa kalian yang ingin kalian pinta kepada Allah. Nah karena antara dua khutbah itu, antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu berpotensi terkabulnya doa kita ketika kita memohon pada waktu di antara kedua khutbah itu teman-teman. Kapan waktu di antara dua khutbah itu? Ya ketika khutbah itu duduk. Sepengetahuan saya seperti itu teman-teman. Ketika khutbah itu duduk kemudian sampai berdiri gitu teman-teman. Di hari Jumat. Terus yang saya ketahui juga waktu asar teman-teman. Waktu asar ketika di sholat Jumat. Ketika di hari Jumat waktu asar, biasanya itu saya teman-teman kalau sholat asar itu sambil sujud teman, sujud terakhir itu saya memohon kepada Allah. Jadi nggak sehabis sholat asarnya teman-teman. Jadi tapi kalau kalian memohon ketika sehabis sholat asar itu nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, sama aja. Tapi saya juga pernah mendengar teman-teman, kalau pernah baca-baca buku juga, pernah baca-baca kitab itu, kalau diantara terkabulnya doa itu ketika kita doa sambil dalam keadaan sujud teman-teman. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian saya itu memohon apa yang saya pinta kepada Allah 3 kali. Kan disunahkan itu 3 kali teman-teman. Kalau memohon diulangi doanya itu selama 3 kali. Saya memohon 3 kali diulangi doa saya itu, kemudian saya beranjak teman. Saya bangun, kemudian tahiyat akhir itu teman-teman. Nah seperti itu. Jadi sujud terakhir itu saya habis membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali, kemudian saya membacakan doa saya 3 kali ketika sholat asar teman-teman. Ketika sholat asar. Nah gitu. Jadi kalau di hari Jumat yang saya ketahui itu ketika di antara 2 khutbah itu teman-teman, di antara 2 khutbah itu terkabulnya doa. Terus habis sholat Jumat, jadi kalian kalau habis sholat Jumat jangan pulang, jangan langsung pulang teman-teman, doa dulu gitu. Apalagi kalian nggak doa sama sekali, nah itu menurut saya kalian itu janganlah teman-teman, jangan seperti itu, karena takutnya kalian itu
kayak menghina Tuhan gitu, kayak enggak butuh sama sekali sama Tuhan gitu. Padahal hidup kita itu udah berantakan teman-teman gitu. Pas kita itu udah banyak masalah, udah banyak gini gitu. Kenapa kita itu enggak berdoa ketika habis sholat gitu? Jadi rasa-rasanya itu rada-rada kita itu nggak butuh sama Tuhan gitu kalau kita nggak doa ketika kita habis sholat fardu teman-teman. Jadi kalau habis sholat Jumat kalian jangan turun dulu lah gitu, doa doa yang singkat mungkin teman-teman, seperti doa-doa yang saya ajarkan, kita bahas dulu yang kemarin itu yang adab-adab doa teman-teman, boleh ditonton videonya teman-teman, itu kan ada adab-adabnya dulu. Nah terus habis itu yang ketiga ketika waktu sholat asar teman-teman. Waktu sholat asar, habis sholat asar kalian berdoa, insya Allah doa kalian itu akan terkabul. Jadi kan di sini kan Rasulullah itu ini bersabda teman-teman, pada hari Jumat itu ada satu saat tidaklah seorang hamba muslim yang mendirikan sholat yang mencocoki pada saat itu sambil memohon kepada Allah kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Nah di sini ada satu saat, jadi Rasulullah nggak menyebutkan secara pasti kapan harinya, itu ya yang pastinya ada di hari Jumat. Nah yang saya itu ketahui itu ya 3 tadi itu teman-teman, di antara 2 khutbah, terus apa dah habis sholat Jumat jadi tidak langsung turun, doa dulu, kemudian yang ketiga itu habis sholat asar. Tapi saya itu menggabungkan atau istilahnya apa ya teman-teman, mengkolaborasikan sambil sujud teman-teman. Jadi pengharapan saya itu, doa saya itu akan lebih cepat terkabul. Soalnya kan habis sholat asar terus dalam keadaan sujud. Nah jadi 2 keutamaan saya gabungkan teman-teman gitu. Terus waktu sholat sahur sepertiga malam terakhir. Waktu sholat sahur sepertiga malam terakhir. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda bahwa Tuhanku setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang akhir. Lalu Tuhanku berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan untuknya, dan barang siapa yang memohon kepadaku maka aku akan memberinya, dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku maka aku akan mengampuninya. Jadi ketika waktu sahur atau sepertiga malam terakhir, kalau sepertiga itu jam berapa ya teman-teman? Kalau sepertiga itu kalau nggak salah ya jam 1, 2, 3 gitu teman-teman. Itu jam 1, 2, 3 itu kalau nggak salah ya itu teman-teman, waktu sepertiga malam. Sepertiga malam itu jam 1, 2, 3. Sepengetahuan saya seperti itu teman-teman. Kalau mungkin teman-teman ada referensi lain mungkin taruh di komentar teman-teman, boleh komentar teman-teman. Nah jadi sepertiga malam. Jadi ketika Allah itu di sepertiga malam itu, Allah itu nanya kepada hambanya itu, Allah turun terus nanya kepada hamba-hambanya yang lagi tidur itu, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku kabulkan untuknya, dan barang siapa yang mohon kepadaku maka aku akan memberinya, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah maka Allah akan mengabulkannya, ketika kita meminta kepada Allah maka Allah akan memberinya, terus ketika kita memohon maaf kepada Allah, Allah akan memaafkannya gitu teman-teman. Jadi ketika sepertiga itu waktu-waktu sholat tahajud itu dah, waktu sholat tahajud. Nah itu waktu momen atau keadaan dimana ketika kita berdoa maka Allah akan mengabulkannya teman-teman. Karena Allah itu kan turun langsung teman-teman, sebagaimana yang Rasulullah tadi sabdakan bahwa Allah itu turun langsung ketika waktu sepertiga malam. Kemudian Allah itu menawarkan kepada hamba-hambanya. Misalnya ini bahasanya saya ya, ayo bangun, aku tawarkan kepada kalian itu 3. Yang pertama, kalau kalian itu berdoa maka aku akan mengabulkan doa kalian. Kalau kalian itu meminta kepadaku maka aku akan memberikan apa yang kalian minta. Ketiga,
Kalau kalian itu meminta maaf kepada aku, memohon ampun kepada aku, maka aku akan memaafkan, aku akan mengampuni kalian. Nah, gitu teman-teman. Jadi Allah itu turun terus nawarin gitu loh. Nawarin. Nah, momen seperti itu, kenapa kok kita itu nggak memanfaatkannya itu teman-teman? Momen yang mana Allah itu menawarin. Jadi kalau siang hari kan kita yang minta teman-teman. Kalau siang hari sampai malam kita kan yang minta kepada Allah. Tapi kalau tengah malam, yang mana yang lain itu tidur, nah kemudian kita bangun menyempatkan diri untuk memohon kepada Allah, menyempatkan diri untuk meminta maaf kepada Allah, menyempatkan diri untuk meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Nah gitu teman-teman. Karena ya kita itu udah meluangkan waktu untuk Allah, apa istilahnya ya, peduli kepada Allah, beribadah, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah sesaat saja, meskipun itu sebentar teman-teman, meskipun sholat 2 rakaat saja gitu. Allah itu menawarkan. Yang lain itu lagi bobok tidur enak-enaknya, lagi hangat-hangatnya, kita itu ambil wudhu ketika dingin, terus sholat, meminta kepada Allah. Allah akan memberikan teman-teman. Karena Allah sendiri yang menawarkan kepada kita, bukan kita yang meminta kepada Allah. Allah yang menawarkan, kemudian kita menerima tawaran Allah, kita ungkapkan apa yang kita minta, apa yang kita ingin terkabul doanya, gitu. Begitu teman-teman. Jadi yang keenam adalah waktu sahur teman-teman, waktu sepertiga malam. Kemudian yang kesembilan adalah yang ketujuh adalah di antara azan dan iqomah. Jadi di antara azan dan iqomah, doa kita berpotensi dikabulkan teman-teman. Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqomah. Rasulullah bersabda, tidak akan ditolak doa di antara azan dan iqomah. Jadi ketika azan, habis azan, nah itu kan masih zikir teman-teman. Itu kan masih zikir ini, zikir ini. Biasanya kalau di musala-musala kan kayak gitu teman-teman. Masih melakukan zikir apa, sholawat apa gitu, atau syair-syair. Sampai imam datang baru dia iqomah. Nah di antara azan itu, jeda dari azan, habis azan sampai iqomah, nah itu kita berdoa teman-teman, berdoa, berwirid, istighfar gitu, berdoa, karena berpotensi doa kita itu terkabul gitu teman-teman, di antara azan dan iqomah. Yang kedelapan, setelah sholat maktub. Nah Rasulullah bersabda bahwa sahabat bertanya kepada Nabi dari Abi Umamah. Beliau berkata, sahabat bertanya kepada Nabi, manakah doa yang lebih diperhatikan oleh Allah? Jadi sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, mana doa yang lebih diperhatikan oleh Allah gitu. Nabi menjawab, berdoa di tengah malam yang akhir dan setelah sholat maktub. Jadi di tengah malam yang akhir, ya kalau di tengah malam yang akhir itu hampir-hampir mau subuh itu teman-teman. Kalau subuhnya ya jam 4.08 atau jam 4.10, ya mungkin 15 menit sebelum jam 4. Nah itu udah termasuk malam yang akhir teman-teman, atau jam 3, jam setengah 4 itu malam-malam yang akhir teman-teman. Jadi kalau kalian bangun, kalian ambil wudhu, terus kalian memohon, maka doa kalian itu akan diperhatikan oleh Allah, sekaligus kalian itu doanya akan terkabul. Kenapa? Karena termasuk yang ini teman-teman, termasuk yang 8, yang nomor 6 tadi, yang waktu sahur tadi itu, yang sepertiga malam, nah itu termasuk yang itu. Jadi kalian itu berdoa ketika sudah momen tengah yang pertama. Ketika kalian doa, ketika misalnya kalian doa jam setengah 4. Nah, kalian itu sudah doa di 3 momen, teman-teman. Nah, misalnya kalian itu doa ketika jam setengah 4, teman-teman. Maka kalian itu sudah berdoa di saat atau momen yang mana di momen itu
itu berkumpul dua keutamaan teman-teman. Yang pertama, ketika waktu sahur kalian termasuk orang yang berdoa ketika waktu sahur atau sepertiga malam teman-teman. Terus yang kedua, termasuk orang yang berdoa di akhir waktu malam teman-teman. Nah, ada dua momen yang kalian telah dapatkan. Nah, otomatis doa kita akan cepat terkabul teman-teman, karena ada dua keutamaan yang kalian berada di dua momen tersebut teman-teman, yaitu waktu sepertiga malam, terus waktu akhir dari waktu malam teman-teman. Malam yang akhir itu setengah 4 gitu, hampir jam 4 gitu bangun, kan bisa dilanjutkan ke waktu subuh teman-teman gitu. Terus dan dan setelah sholat makhtub itu sholat fardu teman-teman, sholat fardu. Habis sholat duhur kita berdoa, habis sholat asar kita berdoa, maghrib kita berdoa, habis sholat isya kita berdoa, habis sholat subuh kita berdoa. Itu berpotensi doa kita cepat terkabul teman-teman, karena doa kita itu ketika di momen tersebut itu diperhatikan oleh Allah gitu teman-teman. Oke, yang ke-9, ketika sujud. Nah, ini yang tadi saya sebutkan teman-teman, yang berapa itu? Yang waktu Jumat. Nah, hari Jumat itu kan tadi saya sebutkan bahwa ketika sholat asar saya itu ketika termasuk waktu yang mustajab berdoa itu ketika habis sholat asar di hari Jumat teman-teman. Nah, saya gabungkan sambil sujud. Nah, sujud itu termasuk momen terkabulnya doa. Ini yang nomor 9 teman-teman, ketika bersujud. Kenapa kok ketika bersujud itu doa kita itu cepat terkabul teman-teman? Nah, di sini Rasulullah bersabda, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Ketika sujud teman-teman. Tapi kalau saya ketika sujud akhir ya kalian terserah. Mau di setiap sujud yang kalian sholat itu kalian memohon doa, nggak apa-apa juga teman-teman. Karena di sini kan Rasulullah nggak menyebutkan sujud yang mana gitu. Mau di sujud kedua, ketiga, kalian tuh nggak apa-apa teman-teman. Mau di sujud terakhir nggak apa-apa teman-teman. Habis membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali itu kalian bisa memanjatkan doa-doa kalian teman-teman. Berpotensi dikabulkan. Kenapa? Karena dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu ketika sujud teman-teman. Maka perbanyaklah berdoa gitu. Makanya ketika hari Jumat waktu asar itu saya gabungkan teman-teman gitu. Jadi waktu sholat asar, pas di sholatnya itu ketika sujud saya memohon. Habis sholat asar saya juga mohon lagi teman-teman gitu. Biar berpotensi doa saya itu terkabul. Jadi seperti itu teman-teman. Terus yang ke-10, waktu berperang di jalan Allah. Waktu berperang kalian berdoa, nggak apa-apa teman-teman. Di sini mungkin nggak tahu ya perangnya itu apa, perang kan ada 2 itu perang teman-teman, ada 2 perang, yang mana perang bersama melawan orang-orang kafir, terus yang kedua itu perang melawan hawa nafsu atau diri sendiri teman-teman, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini waktu berperang di jalan Allah itu saya kurang tahu teman-teman, mungkin termasuk juga ketika kita berperang melawan diri sendiri, karena itu termasuk jihad fisabilillah teman-teman gitu, melawan hawa nafsu yang ada di diri kita sendiri gitu. Karena kan sekarang kan udah nggak ada udah nggak kayak dulu teman-teman, nggak kayak di zamannya para nabi, para sahabat gitu kan. Kalau para sahabat itu memerangi orang-orang kafir gitu teman-teman, masih ada perang-perang yang kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan udah jarang kan. Nah, makanya mungkin yang termasuk di sini, kalau kalian itu mau momen yang nomor 10 ini, waktu berperang di jalan Allah, ketika kalian itu memerangi hawa nafsunya, maka memohon kepada Allah, insya Allah doa kalian itu akan tepat terkabul teman-teman. Terus yang ke-11, ketika turun hujan. Nah, nih sekarang kan musim-musim hujan. Ketika turun hujan kalian berdoa kepada Allah, insya Allah doa kalian itu akan tepat terkabul teman-teman. Terus yang ke-12, ketika melaksanakan sholat. Ketika kalian melaksanakan sholat, maka berdoa teman-teman. Ini saya kurang paham juga teman-teman. Ketika melaksanakan sholat,
Maksudnya itu apakah ketika dia itu sedang melaksanakan sholat atau gimana? Atau mungkin ketika kita melaksanakan sholat, kita berdoa ketika sujud, itu juga termasuk sih teman-teman. Ini ketika melaksanakan sholat. Sebenarnya sih di dalam sholat itu udah banyak doa ya teman-teman. Dari kabiro walhamdulillahi katsiro sampai akhir, sampai kita selesai sholat itu semuanya isinya doa teman-teman. Kita tinggal meresapi itu aja teman-teman. Maka insya Allah semuanya kehidupan kita itu akan dimudahkan kepada Allah ketika kita meresapi bacaan-bacaan yang kita baca di ketika sholat. Ketika melihat Ka'bah, ini bagi orang yang haji atau umroh teman-teman, ketika melihat Ka'bah berdoa. Tahu kalian yang nonton ini, semoga kalian itu dicepatkan atau diberi rezeki cepat melaksanakan haji ke Mekah, ke Ka'bah teman-teman, atau umroh ke Ka'bah atau ke Mekah teman-teman. Gitu. Semoga kalian itu dicepatkan bisa berjalan atau bisa melakukan ibadah haji teman-teman atau ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa kok ketika melihat Ka'bah itu kita dianjurkan untuk berdoa teman-teman? Karena di sini Rasulullah itu bersabda teman-teman bahwa pintu-pintu langit dibuka dan doa dikabulkan di 4 tempat. Jadi pintu langit dan pintu doa akan dibuka ketika kita berada di 4 tempat ini teman-teman. Yang mana itu? Yang pertama pada waktu bertemunya barisan perang di jalan Allah. Jadi ketika barisan perang itu udah bertemu, lalu kita berdoa, maka pintu doa dan pintu langit dan pintu terkabulnya doa itu dibuka oleh Allah. Yang pertama, pada waktu bertemunya barisan perang di jalan Allah. Di jalan Allah ya, bukan memerangi orang yang sesama saudara, bukan teman-teman. Tapi ini memerangi perang yang di jalan Allah gitu. Kayak memerangi orang kafir, kayak memerangi orang yang menghina Nabi gitu teman-teman. Terus yang kedua, ketika turun hujan. Nah, yang kedua ketika turun hujan teman-teman. Yang seperti tadi itu. Terus yang ketiga, ketika melaksanakan sholat dan ketika melihat Ka'bah. Oh, jadi ini teman-teman. Jadi yang nomor 10, 11, 12, 13 itu semuanya berkaitan teman-teman. Semua berkaitan gitu. Jadi ketika kita berdoa di 4 tempat ini teman-teman, maka pintu langit dan pintu terkabulnya doa itu dibuka oleh Allah. Dibuka teman-teman. Yang mana ketika kita berdoa itu akan dikabulkan teman-teman. Karena pintunya doa, pintu terkabulnya doa dan pintu-pintu langit itu sudah terbuka. Gitu teman-teman. Nah, jadi ingat waktunya tadi teman-teman. Yang pertama waktu itu ketika kita bertemunya 2 pasukan yang berperang di jalan Allah. Barisan perang bertemunya barisan perang di jalan Allah teman-teman. Atau berjihad, berperang di jalan Allah yang pertama. Terus yang kedua itu waktu turun hujan. Terus yang ketiga waktu sehabis sholat maktub, waktu habis sholat wajib teman-teman, yang wajib itu. Terus yang keempat ketika melihat Ka'bah. Terus yang ke-14 pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil teman-teman. Pemimpin. Terus yang ke-15 ketika berpuasa, kita sedang puasa, kita berdoa. Nah, terus yang ke-16 orang yang dizolimi teman-teman. Nah, jadi ini juga berkaitan yang 3 teman-teman. Yang mana Rasulullah bersabda 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Jadi ada 3 orang yang doanya itu tidak akan tertolak. Siapa itu? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, presiden adil gitu. Maka doanya akan tidak tertolak teman-teman. Gitu, pemimpin yang adil, terus gubernur, pokok pemimpin-pemimpin itu dah teman-teman. Pemimpin yang adil, maka doanya itu tak akan tertolak. Terus yang kedua siapa? Orang yang berpuasa sampai berbuka. Orang yang berpuasa sampai berbuka itu doanya cepat terkabul teman-teman. Makanya kalau kalian puasa, baik itu puasa sunnah, apalagi di bulan Ramadan teman-teman, bulannya penuh berkah, doanya udah tak bisa ditolak mungkin teman-teman, ya kan? Karena sudah di bulan yang penuh berkah dan termasuk orang yang doanya itu tidak mudah tertolak teman-teman.
Nah, tidak akan ditolak, bahkan Rasulullah bersabda seperti itu, tidak akan ditolak. Itu orang yang berpuasa sampai berbuka, teman-teman. Terus, dan orang yang dizolimi, orang yang disakiti. Makanya kalian itu jangan menyakiti orang yang kalian jangan ngebully orang. Apalagi kalian itu ngeprank orang yang kalian gak kenal. Gitu. Karena takutnya kalau orang itu merasa terzolimi, kemudian mereka berdoa buruk kepada kalian, maka doanya itu berpotensi tidak akan ditolak, teman-teman. Tidak akan ditolak oleh Allah. Karena termasuk orang yang dizolimi. Karena waktu saya mondok itu, saya dengar, itu waktu ketika saya mondok, saya dengar dari ustadz itu, kalau orang yang terzolimi, baik itu orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi dia itu dizolimi, yang ngezolimi itu orang mukmin misalnya, teman-teman. Kemudian orang yang dizolimi itu, orang yang kafir itu, memohon kecelakaan kepada Allah untuk orang yang mukmin yang telah menyakitinya, maka doanya itu tidak tertolak, teman-teman. Jadi orang yang dizolimi itu tidak terikat oleh apapun. Jadi meskipun dia itu bukan orang Islam maupun orang Islam, itu kalau dia dizolimi kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya akan terkabul, teman-teman. Makanya jangan sering kalian itu menyakiti orang, teman-teman. Kenapa? Ya karena nanti efeknya kalian takutnya orang yang kalian sakiti itu berdoa keburukan untuk kalian. Tapi kalau kalian yang disakiti, kalian yang dizolimi, alangkah baiknya jika kalian itu ketika dizolimi kalian memohon yang baik-baik. Contoh, kalian disakiti, kalian memohon kepada Allah, ya Allah, semoga orang itu sifatnya itu bisa berubah, sifatnya itu tidak seperti ini, gitu. Nah, doakan yang baik-baik, teman-teman. Karena kalau dia itu tidak seperti itu, kemudian kalian misalnya doa agar orang itu tidak menyakiti orang lain lagi, orang itu agar kelakuannya bisa dirubah oleh Allah dengan kelakuan yang baik. Nah, ketika doa kita itu terkabulkan, karena kita itu orang yang dizolimi dan doa kita itu tidak ditolak, kemudian Allah mengabulkan. Nah, itu kan untungnya juga kita, teman-teman. Kita itu tidak disakiti lagi oleh orang itu, dan orang itu juga untung karena doa kita. Karena orang itu udah menjadi orang yang baik, teman-teman. Tapi ya kalau kalian mau doa yang buruk-buruk, ya terserah kalian, teman-teman. Kadang kan orang itu kalau udah terzolimi ya sakit hati, sakit perih, sakit. Terus apa ya, kayak perasaannya itu dipermainkan, harga dirinya itu diinjak-injak. Ya karena marah juga di dalam dirinya, mau bales dia itu tidak bisa. Kalah dari segi fisik, kalah dari segi materi, kemudian dia itu berdoa, yang hanya mampu itu dia itu mampu berdoa saja. Ya ketika berdoa kemudian doanya itu doa keburukan, ya seperti itu, teman-teman. Maka hati-hati saja orang yang telah menzoliminya, teman-teman, gitu. Tapi kalau kalian bisa bersabar, kalian bisa berpikir jernih, kalian akan doakan orang itu, orang yang menzolim kalian itu dengan kebaikan, teman-teman. Toh nanti kalau dia menjadi baik, untungnya itu juga kalian. Kalau dia itu baik juga, nanti untungnya itu kalian dan orang itu, teman-teman, gitu. Terus terusan hadisnya ini, Allah akan mengangkat doa mereka ke atas awan. Jadi 3 orang itu Allah akan mengangkat doa mereka ke atas awan dan dikabulkan untuknya pintu-pintu dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit, dan Allah berkata, demi kemuliaanku niscaya aku akan menolongmu meskipun sampai bertahun-tahun. Gitu. Saking Allah ini cintanya atau peduli kepada 3 orang ini, teman-teman, yaitu orang yang adil. Karena pemimpin yang adil itu rada agak susah, teman-teman. Kalau jadi orang yang adil, gak usah pemimpin, kita aja jadi orang yang adil. Misalnya kalian itu punya istri atau anak, ada anak 3 atau 2, kalian itu mau adil kepada kedua anak itu sulit, teman-teman. Apalagi seorang pemimpin yang mana yang akan diasuhnya itu banyak, teman-teman, satu kecamatan, satu negara. Nah, itu sulit. Jadi ketika dia itu sudah bisa adil, maka Allah peduli kepadanya. Maka termasuk orang yang tak akan ditolak doanya, teman-teman. Terus orang yang berpuasa, gitu. Jadi Allah itu akan
menolong orang yang 3 ini, kalian kalau memohon, jika kalian itu termasuk 3 orang ini, maka Allah tidak akan menolak doa kalian, teman-teman. Terus Allah itu akan menolongmu sampai bertahun-tahun. Itu meskipun sampai bertahun-tahun Allah akan menolong kalian. Contoh orang yang zalim, kalian itu berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong kalian. Allah akan menolong kalian itu meskipun bertahun-tahun, teman-teman. Meskipun bertahun, itu bertahun-tahun itu sepemahaman saya itu maksudnya Allah itu peduli, sangat peduli kepada kalian. Ketika kalian dizolimi itu Allah sangat peduli dan Allah itu pasti akan menolong kalian. Gitu. Mungkin Allah tidak akan memberi hukuman sekarang, teman-teman, tapi nanti mungkin doa kalian itu akan Allah kabulkan, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi sampai di sini dulu videonya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga manusia, teman-teman, yang masih butuh belajar sama seperti kalian, teman-teman. Kalian juga butuh belajar, saya juga butuh belajar. Kalian juga butuh masukan, saya juga butuh masukan, teman-teman. Jika ada salah kata atau pemahaman saya yang salah, silakan komentar di kolom komentar, teman-teman. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga kalian rezekinya dilancarkan oleh Allah. Terus kalian urusannya semuanya Allah ringankan, Allah mudahkan, teman-teman. Sehat selalu ya, teman-teman. Jangan sakit-sakit. Terus jaga hati kalian, jaga perilaku kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.